lagi ujian sekolah UMBN, ada lagi misalkan penjenengan ada ujian tryout bisa ditantumkan di sini, cukup SK pembagian tugasnya sama laporannya kalau ada, kalau enggak ya itu aja sudah apa. Itu juga ada nilainya. Yang ketiga yaitu dokumen pengembangan profesi, ini yang paling riskan Bapak Ibu. Pengembangan profesi itu ada 3 yang harus disiapkan oleh penjenengan. 1, pengembangan diri. Pengembangan diri itu terdiri dari 3, yaitu pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pembelajaran, tugas tambahan. Apa saja yang diberikan atau yang dilampirkan? Surat tugas, kalau tidak ada surat tugas ya surat keterangan dari kepala. Berita acara, daftar hadir, dan kegiatan. Ini ya laporan hasil kegiatan cukup. Lebih bagus lagi dikasih foto sak lembar, porong lembar bahwa benar-benar melakukan kegiatan. Kemudian pengembangan diri berupa seminar, workshop, diklat, dan lain sebagainya. Itu yang dicantumkan, yang dilampirkan, surat tugas atau surat keterangan, berita acara notulen dan dalam kegiatan, laporan hasil kegiatan, sertifikat atau foto kegiatan. Kalau nanti penjenengan menampilkan pengembangan diri hanya sertifikat dan sertifikat saja, asesor tidak mau menilai. Sertifikat, surat tugas, laporan ini masih mending pasti dinilai sesuai dengan berapa jam penjenengan melakukan kegiatan workshop atau seminar. Kalau bisa 32 itu nilainya 1. Kalau nanti hanya tayangannya 8 jam, 2 jam atau 1 hari itu biasa 0,17 kali berapa kali sertifikat itu. Next. Masih dalam konteks dokumen pengembangan profesi. Kegiatan MGMP, KKG seperti kita ini, itu kemarin waktu saya menyusun dokumennya teman-teman, itu hanya dokumen sertifikat sama daftar hadir, notulen itu dikembalikan, ditanyakan laporannya kayak apa. Laporannya MGMP itu kan kita perspektif kita kan daftar hadir, notulen itu sudah beres sebenarnya. Cuman asesor itu macam-macam, maunya minta laporan. Dan sertifikat itu diberikan sama pengurus kabupaten itu kan 1 semester dan ada yang 1 tahun. Ya maksudnya ya laporan dalam kegiatan 1 tahun MGMP. Simpel aja, saya nanti ada contoh laporan tahunan MGMP itu sesuai dengan sistematikanya yang diminta dalam laporan pengembangan diri itu kayak apa. Kalau teman-teman nanti minta, saya share ke teman-teman. Itu hanya sebagai sharing aja, untuk referensi. Kemudian hasil produknya kayak apa, nanti kalau hasil produk MGMP misalnya buat modul, buat soal itu dicantumkan malah lebih bagus itu. Berarti akuntabilitasnya benar-benar valid gitu, tidak abal-abal. Sertifikatnya nanti ya kalau 1 tahun ya laporannya 1 kali, kalau 2 kali sertifikat ya 2 kali laporan, itu tiap tahun ditulis laporannya. Masih dalam konteks pengembangan profesi. Kalau saya ini contoh dari saya untuk MGMP intern kan ada di madrasah kami. Penjenengan mungkin di KKM itu loh Bapak Ibu. Kalau di sini KKM-nya kurang vakum, jujur saja dari swasta KKM kurang aktif, masih vakum. Maka di mapel matematika kita aktifkan. Jadi ada MGMP matematika intern tingkat instansi atau MTS Negeri Lombok. Saya cantumkan MGMP itu pasti ada dari kurikulum. Kemudian laporan tahunan guru profesional, kami kemarin itu saya tampilkan dalam 1 tahun. Kita kan kadang ada yang membuat buku pedoman guru Bapak Ibu. Buku pedoman guru adalah perencanaan kegiatan tahunan yang akan dilakukan oleh para dewan guru sesuai mapel masing-masing.
Nah, itu biasanya dinilai 3 itu kalau tidak salah. Kemudian 1,5, maaf, buku pedoman guru biasanya nilainya 1,5. Nah, dari buku pedoman guru ini saya refleksikan membuat laporan tahunan. Jadi hasil yang kita rencanakan di buku pedoman guru itu sudah terrealisasi apa saja. Lah itu saya tuliskan dalam bentuk laporan tahunan, namanya saya kasih judul makalah tentang laporan tahunan guru profesional matematika gitu. Yang kedua, selain pengembangan diri itu ada membuat publikasi karya ilmiah atau penulisan karya ilmiah. Meliputi bisa penjenengan membuat PTK, PTK penelitian tindakan kelas, setiap semester monggo, 1 tahun sekali monggo, 2 tahun sekali monggo. Yang penting nanti angka kredit profesi sesuai jenjang golongan terpenuhi. Kalau misalkan 3D ke 4A ke 4B itu kan minimal kalau tidak salah 12. Pengembangan dirinya minimal 4. Itu wajib, perdu lain itu harus terpenuhi. PTK tindakan kelas ini, saya yakin teman-teman guru sudah lihai semua, atau mungkin ada yang misalkan seperti saya ini masih coba-coba, itu bisa share ke atau sharing atau minta bantuan ke tim media guru. Kayak Kandat itu ada tim media guru. Kalau di Global itu ada sih yang profesional buat begitu, tapi teman-teman kayaknya berusaha imik-imik buat sendiri, nanti diserahkan ke teman-teman. Makalah boleh. Makalah ini bisa dipublikasikan atau PTK tingkat MGMP seperti ini. Saya punya karya tulis dipublikasikan, diseminarkan di MTS, di MGMP. Ya nanti ada berita acara, notulen seminar, daftar hadir, kemudian surat keterangan dari pengurus, foto kegiatan, beres itu sudah ternilai diseminarkan dengan nilai tingkat kabupaten, kalau tidak salah 3. Karya publikasi ilmiah, misalkan membuat pertemuan-temuan apa yang dipublikasikan media, baik media sos maupun media cetak, monggo. Yang punya konek dengan teman media cetak nanti bisa di-share-kan ke teman-teman. Dan ini sebenarnya kalau tingkat 3A sampai 4A belum ISBN-nya itu atau yang dijurnalkan itu belum penting lah, belum perlu. Yang 4B biasanya wajib 1, hukumnya itu dijurnalkan atau di ISBN-kan. Boleh opini, boleh karya ilmiah yang di luar pembelajaran materi kita, boleh lah. Misalkan buat karya tulis tentang manajemen madrasah yang berbasis komersial atau berbasis kualitas, monggo. Kemudian yang terakhir dalam dokumen profesi itu ada yang tidak kalah pentingnya, yaitu dokumen karin atau karya inovasi. Karya inovasi itu kalau saya cukup membuat media pembelajaran dan alat peraga. Kalau membuat alat yang tepat guna secara sederhana yang luar biasa, saya pribadi tidak mungkin dan tidak mampu. Bisa saya hanya membuat alat peraga, nanti saya buat desainnya, kemudian saya siapkan RPP-nya, desain pembuatan alat peraga kayak apa, desain penggunaannya kayak apa, kemudian tindak lanjut kayak apa. Kemudian nanti tak ikuti fotonya, kemudian foto itu kemudian dibendel dalam satu dokumen, satu bendel. Nanti disusun berapa dokumen karin, itu nanti satu dokumen, satu bendel buku. Ini laporan buat karya ilmiah. Next. Yang terakhir yaitu dokumen penunjang, Bapak Ibu. Dokumen penunjang itu terdiri dari kegiatan sosial boleh, kegiatan tambahan seperti bimbingan, menjadi pembimbing di madrasah, menjadi guru guru ahli di madrasah masing-masing asal ada SK dari kepala madrasah, itu juga dinilai. Atau secara kegiatan sosial menjadi takmir masjid, menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan, itu ada SK-nya, ada laporannya, lebih